Saya tengok ada siapa ustaz mana lebut dalam TV kata dalam hadis Nabi kata siapa yang tak berdoa bersama ramai-ramai bersama dengan imam maka dia tu orang sombong, munafik apa semua. Pertama, tak ada hadis yang macam tu, wallahi. Kalau ada, tentulah ulama jadikan doa bersama dengan imam menjadi wajib. Tengok Imam Syafi'i kata apa dalam kitab dia Al-Um bila dia bahas benda ni. Imam Syafi'i dia petik hadis Ummu Salamah kata Nabi selepas daripada salat makatha qalilan, dia duduk sekejap. Ibnu Syihab kata aku berpendapat Nabi duduk sekejap kerana Nabi nak bagi orang perempuan bangun dulu supaya tak bercampur dengan orang lelaki. Kemudian Imam Syafi'i sebut riwayat Ibnu Abbas kana raf'us saut ba'da insiraf an-nas min as-salah fi ahdi Rasulillah. Adapun angkat suara selepas daripada solat tu berlaku pada zaman Nabi dengan takbir dan tan. Imam Syafi'i rumus. Kata Imam Syafi'i, wa akhtarul imani lil imam wal ma'mum an yukhfiya bizikr. Aku pilih untuk imam dan makmum supaya mereka itu mendiamkan zikir. Yukhfiya zikr, untuk mereka itu mempelahankan zikir. Kecuali jika imam mau an yuta'allama min, untuk orang belajar daripada dia. Fa idza tu'allima min fasir, maka apabila orang telah belajar daripada dia maka dia perlahankan. Kemudian Imam Syafi'i kata Nabi SAW tu selepas daripada semayang kadang-kadang dia duduk sekejap berzikir, kadang-kadang dia tidak berzikir, dia terus bangun, kadang-kadang dia tunggu sekejap bagi orang perempuan pergi, macam-macam benda dia buat. Dia kata kadang-kadang dia kuatkan zikir kerana dia mau orang belajar. Kalau kamu bertanya aku, kata Imam Syafi'i, seperti apa? Nescaya aku jawab, kata Imam Syafi'i, seperti mana dia pernah semayang di atas mimbar. Dalam riwayat hadis Nabi pernah semayang atas mimbar. Kenapa dia semayang atas mimbar, kata Imam Syafi'i? Kerana dia mau makmum di belakang tengok macam mana cara dia semayang, kerana orang belakang tak nampak. Bila dia nak sujud, dia tunduk, dia unduk ke belakang. Masa dia nak rokok, dia rokok atas mimbar. Dalam hayat dia bukan duduk semayang atas mimbar, tapi dia semayang atas mimbar bila time dia nak bagi orang belajar. Demikian kata Imam Syafi'i, imam mengangkat suara dia apabila dia nak bagi makmum belajar. Apabila mereka telah belajar, dia tak perlu angkatkan suara, seperti mana Nabi dia katakan. Maka dengan itu aku suka, maka makmum, orang yang semayang, selepas semayang boleh pergi terus, ataupun boleh tunggu sebentar. Dia boleh pergi selepas daripada imam bagi salam, kata Imam Syafi'i, ataupun tunggu sebentar bersama imam. Jika dia tunggu sebentar sehingga imam pergi, itu lebih aku sukai. Itu kata Imam Syafi'i dalam kitab ada Al-Um. Itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab Syafi'i. Ini bukan Syafi'i lain ni. Syafi'i yang Syafi'i ada pahabang, kita pun tak tahu Syafi'i ni yang mana satu. Ini teks Imam Syafi'i. So itu teks dia. Jadi kalau siapa nak duduk lah. Nak kata orang bangkit telah jadi setan, jadi apa, dia kata tak doa. Bukan tak doa, setengah orang dangkal pengetahuan dia. Solat maksud apa? Solat maksud doa. Masa kita sujud doa, dia kata mana doa, saya tak erti bahasa Arab. Hang punya masalah jangan omel kat orang. Pertama, manusia boleh doa lah dalam bahasa yang dia erti. Kemudian selepas manusia bagi salam, bagi tasyahud. Tasyahud ni tuan-tuan panggil tahiyat kan? Tahiyat kan? Tahiyat. Tasyahud ataupun tahiyat, kita disuruh berdoa. Nabi kata summa du'u ma badalah dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat An-Nasa'i. Kemudian dia doa lah apa yang dia mau. Dan sebagian riwayat summa yatakhayyaru minal kalami ma sya'. Kemudian dia pilih lah apa yang dia nak doa. Kemudian dia bagi salam. Doa yang mustajab, doa selepas daripada tahiyat sebelum memberi salam. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia berpendapat hatta salatul istikharah, dia berpendapat doa istikharah itu diletak selepas tasyahud sebelum memberi salam. Itu pendapat yang dia bagi. Kalau kita nak letak lepas tu pun tak apalah, ada dua kaul dalam masalah tu. Tapi ertinya janganlah bila tengok orang tu bangkit nak pergi kerja, tengok tak doa langsung,
Mana hang tahu? Hang doa. Tadi saya doa untuk imam. Tok dia doa apa? Mana saya tahu? Tanya dia. Jadi dia kata kat orang, dia pun tak tahu. Siapa nak doa, doalah. Janganlah berkelahi lah masalah ni. Tetapi jika ditanya kita, ada tak mana-mana riwayat yang menunjukkan Nabi selepas semayang? Nabi semayang sehari 5 kali. Sepanjang umur dia semayang dipardukan. Ada tak Nabi doa bersama dengan imam makmum ramai-ramai selepas solat fardu? Dalam mana-mana riwayat yang sahih? Jawapannya tak ada. Oh, kami nak buat juga. Ikutlah hang lah. Tapi hang tanya ada riwayat ke tak? Tak lah. Hang nak buat juga, terpulang lah. Kita malam ini zikir-zikir setelah solat. Zikir artinya menyebut di mulut, mengingat di hati dan fikiran. Itu zikir. Jadi kalau ada orang menyebut di mulut Allah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah, itu zikir, menyebut. Yang kedua, mulutnya tak bergerak, tapi hati dan pikirannya mengingat. Itu juga zikir. Yang paling afdal, connect tiga-tiganya. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran merenung berpikir. Itu yang paling bagus. Atau mulutnya ngobrol, bicara, tapi hatinya tetap mengingat Allah. Ini makna daripada zikir. Adapun al-azkar ba'da salah, zikir-zikir. Kalau satu zikir, kalau banyak azkar. Makanya Imam Nawawi menulis satu kitab namanya Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir, paling lengkap, ensiklopedia zikir. Zikir setelah sholat, kita akan bahaskan malam ini yang biasa dibaca umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada orang membaca astaghfirullahalazim, 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 atau dia lanjutkan sampai akhir, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini menjadi konflik, masalah. Satu kelompok tidak boleh menambah lebih dari yang ada dalam hadis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ditambah bid'ah. Kata kelompok ini. Kata yang ini ditambah bagus, sempurna, tak ada salahnya. Ustaz condong kemana? Saya tak menyalahkan orang kalau ada selesai sholat dia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya tak salahkan dia. Ada hadisnya. Yang saya salahkan adalah orang yang menyalahkan umat Islam yang sudah beribu tahun mengamalkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena mereka juga punya dalil. Apa dalil mereka yang membaca panjang itu? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahwa kalimat itu maksur. Maksur artinya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika seorang sahabat bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Nabi membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi sahabat ini membaca lain, Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai solat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah kuajarkan itu? Kata dia, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka. Bid'un wa sab'una malakan yabtadirun. 79 malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Komentar Al-Hafiz 300.000 hadis hafal yang mensyarah Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari, ini penjelasannya. Nama kitabnya Sahih Bukhari, nama penjelasannya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsiz dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur.
boleh membuat bacaan yang tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, di dalam sholat, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Saya ulang sekali lagi. Jawazu ihdatsiz dzikri ghairil ma'sur fis shalah. Boleh membuat bacaan yang tidak ada dalam Quran dan dalam sunnah di dalam sholat. Malam yukhalif bil ma'sur, selama bacaan itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Makanya ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, berdoa dalam sholatnya. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Da'autu li Syafi'i fi salati. Aku doakan Imam Syafi'i di dalam sholatku, bukan di luar sholat. Di dalam sholatku, 40 sana, 40 tahun. Doanya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ampunkan dosaku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan guruku Imam Syafi'i. Itu tidak ada dalam Quran, itu tidak dalam hadis. Boleh dibaca di dalam sholat. Lalu apa hubungannya dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Kalau di dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat, setelah selesai sholat, setelah salam. Itulah dalil mereka yang membaca panjang itu. Bagi yang tidak mau baca panjang, astagfirullah, 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 silakan. Kau punya dalil hadis. Tapi saudaramu yang membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia juga punya dalil. Jangan kau bid'ahkan dia. Bid'ah. Kalau kau berani menunjuk saudaramu pelaku bid'ah, berarti kau sudah mengatakan, hai dhalalah, sesat. Hai penghuni neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hati-hati tentang masalah membid'ahkan orang. Ini kita bisa mengeluarkan orang dari hidayah kepada dhalalah, mengeluarkan orang dari jannah kepada nar. Na'udzubillah. Selama ada dalilnya, dilakukan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan murjiah, maka nata'awan fima attafaqna. Mari kita berlapang dada, saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Ini zikir yang pertama. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu dalam hadis. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu dibaca oleh sekelompok masyarakat, sebagian orang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tidak salah. Kenapa? Dalilnya sama macam yang pertama tadi. Kalau membuat bacaan di dalam sholat boleh, apalagi di luar sholat. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata ulama mazhab Syafi'i, namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Tapi pada solat subuh dianjurkan 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Pada solat subuh dia baca 10 kali. Bagus, afdal, baik. Ini bukan masalah sah tak sah. Kita sudah keluar sholat. Jadi jangan lagi terkungkung sah atau tidak sah. Ini masalah afdal tidak afdal. Sah tak sah sudah selesai. Sholatnya sudah selesai. Yang keempat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. 1 kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Lalu setelah itu subhanallah. Kalau ada yang menambah, ilahana anta maulana ya karim subhanallah, tak salah. Karena kalimat itu
tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ilahana, engkau Tuhan kami. Anta maulana, engkau penolong kami. Ya Karim, engkau yang maha dermawan, maha pemberi. Subhanallah. Kalau ada yang tidak mau pakai itu, tidak apa-apa. Langsung aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari subhanallah berpindah ke alhamdulillah. Tak ada kalimat, langsung alhamdulillah. Tapi kalau ada saudara kita yang menambah, subhanallah wa bihamdihi daiman abadan, alhamdulillah, maka tambahan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Baik, subhanallah wa bihamdihi daiman abadan, alhamdulillah. Dari alhamdulillah ke Allahu Akbar, tak ada tambahan. Tapi kalau ada yang menambah, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin, Allahu Akbar. Tak salah. Karena kalimatnya baik, tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, segala situasi dan kondisi. Wa ala kulli ni'matin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaikal masir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33. Pas. 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Bagi yang tak membawa tasbih. Bagi yang membawa tasbih, pakailah tasbih. Tapi pakai tasbih ini bid'ah Pak Ustadz. Pakai tasbih ini bid'ah. Nabi SAW melihat orang bertasbih pakai batu. Kata Nabi SAW, tidak usah repot-repot pakai batu. Kau pakai tangan saja, cukup. Karena repot bawa-bawa batu. Tapi Nabi tidak melarang menggunakan hitung pakai batu. Nabi hanya ingin meringankan. Nabi tak mengatakan bahwa pakai batu ini haram, bid'ah, tak ada. Apa yang dilakukan sahabat kalau zikirnya banyak? Abu Hurairah menyimpul tali. Alfa uqadah. 1000, 2000 simpul tali. Disimpul, 2000, 1000, 2000 simpul tali. Yusabbihu, bertasbih sebelum tidur malam 1000, 2000 simpul. Buka dalam biografi Abu Hurairah, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh ulama ahli hadis yang sangat selektif, sangat ketat, namanya Al-Imam Az-Zahabi. Subhanallah, 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 subhanallah. Sahabat biasa membuat simpul tali. Karena zikirnya 100, 200, 1000, 2000, tak bisa lagi pakai batu. Maka membuat simpul tali boleh. Kalau simpul tali boleh, maka tasbih pun boleh. Kenapa? Karena simpul tali adalah tali yang disimpul-simpul di bulat. Sedangkan zaman Nabi tak ada alat untuk mengebor batu itu. Sekarang batu itu dibor, dimasukkan ke dalam benang sebagai alat hitung. Atau pakai tasbih digital. Ini hanya sebagai alat. Alat tidak masuk dalam kategori bid'ah. Sama seperti kita sholat, luruskan shaf. Ada alatnya untuk meluruskan shaf. Apa itu? Pasang selasiban. Selasiban hitam. Atau dicat pilok. Atau pakai spidol. Itu tidak bid'ah, karena itu alat. Sama seperti kita membaca Al-Quran pakai kacamata. Karena itu alat untuk membesarkan gambar. Sama juga seperti orang sholat pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga alat. Alat membesarkan suara. Jadi kalau ada orang membid'ahkan mikrofon,
tapi dia pakai kacamata waktu baca Quran. Kenapa yang membesarkan gambar halal? Kenapa yang membesarkan suara bid'ah? Ini hanyalah alat. Dia tidak masuk dalam ibadah. Hanya alat untuk mempermudah ibadah. Jadi ini ilmu usul fiqh. Dasar-dasar hukum halal, haram, fikih, mubah, makruh, sunat, sunat muakkad. Kita tinggal menerimanya saja. Barang jadi sudah ada. Mesin penetap hukum pencetaknya itu ilmu usul fiqh. Lalu kemudian itu yang saya jelaskan tadi adalah yang biasa dipakai. Tapi kalau ada yang menambah tambahan, itu ada juga dalam hadis. Apa tambahannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi. Orang yang membaca waktu subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dibaca sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh. Terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi seminim-minimnya, yang paling minimalis, astaghfirullah, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dulu, Allahumma antas salam, lalu kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup yang ke-100-nya, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa ilaikal masir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahal azim. Itu yang paling minimalis. Seminim-minimnya, sesibuk-sibuknya. Habis rapat, mau masuk kantor, di stasiun kereta api, mau berangkat pesawat. Yang 4 ini jangan sampai tinggal. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tutup yang ke-100. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.